Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Fauzan Hafiz. Video kali ini kita akan membuat model. Nah, ya. Oke, pertama kita lihat dulu di bagian web PHP. Nah, di sini kan kita mau memperbaiki bloknya ya. Bagian blok mana ya? Bloknya kan berubah jadi post ya. Berubah jadi blok kan ya. Bagian blok ini. Nah, biar kita hanya menggunakan satu sumber data. Ini kan ada bagian postnya juga, ada juga yang bagian ini juga, bagian postnya juga, post dan post. Jadi kita akan ada rute post. Nah, lihat di sini kan ada rute post ini dan rute post, nggak ada s nya. Nah, ini kan masing-masing menduplikat data ya. Dan supaya datanya satu itu, jika kita ingin menambahkan data atau merubah data, hanya mengganti satu data aja. Ini kan dia punya dua data nih, kita jadikan bagaimana caranya biar datanya itu satu, dan ketika kita ingin menambah dan merubah, hanya merubah data itu saja. Oke. Maka yang harus dilakukan adalah membuat data di bagian models. Jadi kita ke kelas post dulu. Kelas post atau post nih. Ini enggak. Pertama kita harus buat kelas post. Kelas post di mana aja nih? Buat di bagian di sini ya. Yang buat kelas. Nah, buat kelas post. Kelas post. Enter times. Kelas post enter. Aduh, enter. Kenapa jadi ini sih? Kelas post bukan rute. Nah, kita kurung kurawal, kemudian kalian isikan public. Jadi public itu apa? Jadi public itu dia akan bisa diakses di luar kelas ini. Kita tambahkan static, kemudian function. Jadi function itu dia akan menampilkan seluruh data, dan kita menggunakan method all. Kurung kurawal lagi, kalian buka, kemudian akan mengembalikan return kemudian buka array, kemudian kalian masukkan deh bagian array postnya dari sini sampai sini. Kalian cut, letakkan di bagian ini. Ada error nih, dua. Dan ada yang error. Unexpected. Apa ini? Gak ada temennya ya ini ya. Ini siapa ini? Kita hapus dulu. Nah, tadi kan
ada deh ini kalau copy paste begini ribetnya. Dan kita copynya harus hati-hati. Ini belum titik 2 ya. Merah malah di sini. Koma. Bentar. Ini koma, tapi koma di sini ya. Ini biar ini nggak error aja bro. Iya return. Returnnya apa dikasih ini lagi sih returnnya dikasih kurung rawa lagi sepertinya guys. Nah kemudian di dalamnya return kurung kerawal stick koma sih. Nah gitu guys, kalian enter nggak? Nah kita masukkan bagian ini array kalian cut letakkan di bagian sini merah nih, ini dihilangkan jadi merah dia nih. Ada yang error katanya syntax unexpected token kan ya error ini bukan kan ya ChatGPT tidak guys kalau bingung gitu ya nggak paham nih katanya syntax penutupnya error apa gimana. Oh karena kita hapus dia jadi merah karena sini sudah kita kasih kelas post ya, berarti mungkin di sini harus kelas post mengarah ke post. Untuk kelasnya kita kasih ini dua kali kemudian all. Nah maka dia akan mengarahkan ke bagian atas lagi, mengarahkan ke nilai ini ya kan. Apa nih ya kita akan lakukan hal yang sama untuk bagian singular post-nya juga kalian apa nih bagian sebentar apa yang diubah nih post all. Oh ya untuk postnya udah nggak ada, kita ganti post
tadi apa, titik 2 all kurung buka kurung tutup. Nah, costnya nggak usah pakai variabel, kita manggil ini kelas. Oke, coba kita lihat. Ada masih error nih, undefined correct array key slug. Habis itu hapus bagian ini guys, bagian yang ini kita hapus. Ini hapus deh, lupa saya. Hapus dulu deh. Si kislagnya salah. Oh alah, iya. Itu dihapusnya tadi ya. Bikin posting kan salah lagi. Ini jangan dihapus, itu yang isi postnya. Jadi kita hapus. Nah, di bagian post blade-nya juga post sebentar guys, kita cari masalahnya dulu. Oke guys, kita lanjutkan. Kita lihat tadi kan error nih, undefined array key. Nah, ini kita kebanyakan array, kita hapus saja. Kita hapus. Nah, kita lihat lagi, sudah berhasil. Single post. Oke, sudah berhasil. Yang bagian postnya sudah kita hapus, ya kan? Tinggal kita pindahin ke atas ya, biar roots itu di atas. Selanjutnya kita akan mulai membuat model ya, tapi sebelum itu kita jadi ini konsep MVC atau kepanjangan dari model view dan MVC controller. Ya, jadi ketika user itu merequest ya guys, ketika user itu merequest buka halaman gitu ya, maka Laravel akan mengarahkan ke arah routing kayak URL-nya gitu ya. Misalnya URL tadi halaman home gitu, URL home aman, dan udah ketemu tuh ya kan, langsung. Nah, kita itu baru di routing, belum masuk controller kita tuh. Jadi anggaplah sebagai controller juga ya, kita anggap dulu sebagai controller untuk yang kita buat ini. Kemudian dia akan menjalankan proses di controller. Nah, jika controller butuh data, maka dia dia akan mengarah ke model dan melihat database-nya. Nanti si database ini memberikan data ke controller. Si controller ini bisa
memproses lagi, diproses lagi, ataupun langsung baru habis itu si controller ini akan mengarahkan ke view dan sampai ke user gitu. Jadi harusnya data kita itu direpresentatifkan di model, tapi kita belum masuk ke situ ya karena kita buat sendiri. Jadi bukan di array kayak yang tadi, bukan di array kayak gini, tapi di model, di dalam model. Coba kita lihat data user ya di sini. Kita lihat, sudah bisa kita lihat ada namespace-nya, ada class-nya. Nah, yang harus kita perhatikan terlebih dulu ada kelasnya, class user ini. Si class user ini merepresentatifkan table yang ada di dalam database. Nah, kalau kita punya database nih, nah kalau kita punya misalnya class user, maka si default dari Laravel itu sudah secara default memberikan yang namanya users juga, users pakai S. Jadi, tapi yang kita lihat di ini versi singular, class user ini singular, tapi secara default kalau kita tambahkan users maka si Laravel itu udah tahu, bukannya nggak kebaca sama Laravel, tapi sudah ada gitu dalam defaultnya. Nah, dan biasanya user ini di model ini mempunyai pasangannya ya di migrasi. Kita lihat di migration. Nah, di sini sudah ada nih user stable. Nah, ini pasangannya ya di sini. Udah ada isinya tuh. Sudah ada pasangannya. Lalu kita buat aja langsung di model. Kita tutup dulu. Oke, kita ke model. App, model. Nah, di sini kita buat file yang bernama post. Untuk hurufnya besar ya, untuk di model. Post .php. Oke, kalian lihat kosong ya. Pertama kalian buat ini dulu. Kalian buat itu dulu. Karena folder ini kok. Karena kalau folder PHP itu dimulainya dari situ ya. Dan enter, kemudian kita cut bagian arraynya, jangan array di situ lagi di web PHP, tapi kita pindahkan ke model. Kita pindahkan ya. Kita pindahkan. Ini penutupnya di mana nih? Oh, itu. Kita pindahkan ini. Kita cut, pindahkan ke post. Kita pastikan ke sini. Apa nih error? Errornya kenapa itu? Errornya di situ sih. Post. Undefined type, undefined. Bentar, nanti aja dulu. Nah, maka ketika kita buka bagian yang tadi, maka akan error lagi. Karena kenapa? Karena si web ini belum bisa membaca post, karena belum kita hubungkan gitu ya. Belum kita hubungkan. Nah, kemudian kita akan memanfaatkan auto loading yang sudah bawaan Laravel itu sendiri. Itu dengan kita lihat di bagian package JSON, composer JSON salah. Kita
kita lihat bagian autoload. Jadi di Laravel itu sudah memiliki sebuah bawaan yaitu komposer, yaitu autoload. Di sini autoload dengan standar PSR 4. Nah, di sini kita bisa lihat tuh ada app database factories. Jadi file-file yang ada di app sebenarnya itu otomatis terbaca. Nah, kelas kita harus diberikan namespace. Jadi namespace itu sebuah bentuk kayak misalnya di user nih, kita lihat user. Mana sih? Nih namespace. Jadi namespace itu sebuah teknik untuk menyimpan kelas kita ke dalam folder yang spesifik supaya nggak bentrok dengan file yang namanya sama, agar Laravel bisa membaca juga. Jadi tulis di bagian post, user post mana? User post, nah ini ya user post maksudnya. Nah, di sini kita berikan yang namanya kayak gini juga, namespace app models. Namespace app model. Namespace app, hurufnya besar ya, app model. Nah, Oke, kalau kalian sudah menggunakan name app models ini, kemudian kita ke WPHP. Di sini kan postnya dia nggak bisa membaca ya, itu dari mana ya? Kalian klik kanan, import kelas. Mana nih? Nggak ada. Coba kita tulis ininya aja, bisa membaca nggak dia? Copy, tekan. Malah error ya, bentar. Malah error guys. Oke, bentar kita cari itu masalahnya ya. Oke guys, kita temu masalahnya di tempat yang kocak lagi guys. Nih, kita salah membuat ininya, membuka filenya nih. Coba kita lihat user ini, kemudian tanda seru dulu baru PHP ya. Sebenarnya penjalurannya udah bener ya guys ya. Di sini kita kasih name apps model. Nah, di web PHP kita kasih app model post, karena yang kita panggil itu di bagian postnya ya kan, app model post mengarah ke post itu. Sedangkan namespace ini adalah folder dari post PHP-nya itu ada di mana, itu ada di app kemudian models ya. Kemudian kesalahan kedua ada di bagian ini begini. Nah gitu guys, tulisannya kan nyala, tadi nggak ada ya, nggak nyala ya. Kemudian kita lihat lagi webnya. Oke, sudah berhasil, nggak ada yang error. Oke. Jadi sekarang data kita sudah tidak di array lagi ya, tapi sudah data di model. Oke, itu aja dulu ya guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kita akan melanjutkan video yang tadi sebentar ya. Kita buka codingannya, kemudian kita nyalakan npm run dev dan php artisan serve. Kemudian kita ke file post php dan roots. Kita ke roots bagian web. Nah, tadi kita udah memberikan apa ya, kita sudah memberikan
ini ya, kita sudah membuat datanya menjadi satu saja ya. Jadi artikelnya menjadi satu data ya. Untuk selanjutnya kita ke bagian ini, variabel r, ini r first post all function menuju ke post dan slug. Sebenarnya ini masih ke bagian dari fungsi model, jadi belum bisa dikatakan sebagai controller. Nah ini jadi fungsi model. Jadi kita akan yang ini ya, ini. Jadi kita akan memindahkan R ini ke dalam modelnya, yaitu post PHP. Sekarang kan pencariannya masih dilakukan dengan roots ya. Ya udah, kita pindahkan aja nih bagian ini sampai sini, kalian cut. Kita balik ke post. Kenapa nih error nih? Biarkan saja dulu. Kita ke post, kemudian di bawah sini udah kalian pastikan di sini ada error lagi. Kenapa nih? Kurang apa katanya? Kurang penutup. Sebentar, kok kurang penutup? Oh ini ya, ini nggak ada penutupnya ya. Udah kan ini biru. Nah, ini yang pink. Sebentar. Single post unexpected return, begitu pagi udah error nih. Apa di bawah semuanya ya? Lupa saya. R sampai sini harus mengikuti ini aja ya. Posnya ke bawah, posnya jangan diambil. Tanya ChatGPT lah, lama. Copy. Oke, terus salahnya di mana? Sebenarnya nggak ada masalah, salahnya di sini. Burung kurawal berlebihan. Gini. Ntar guys, error ah. Oke guys, kita lanjutkan. Tadi ada kesalahan kurawal. Ini tadi kurawalnya 2, kita jadikan 1 saja. Kemudian ini penutupnya. Dan di bagian sini kalian klik public static function. Public static function dengan find variable slug. Nah, di dalamnya baru ketikkan return r first, masa self sih. Ini kita ganti post.
post all function variable post use slug return variable post slug dan variable slug. Nah, di sini kita tambahkan variabel slug. Kenapa? Karena si slug ini gimana ya? Karena dia mencari data yang di luar global. Jadi kita gunakan use variable slug ini. Nah, habis itu kan kita belum add models. Ini tadi harusnya belum kita buat dulu nih. Ini kan bagian R-nya merah nih. Kalian klik kanan, kemudian import class. Nah, nanti diberikan sebuah class use illuminate support R untuk mengaitkan dengan bagian web PHP. Nah, di bagian web PHP kalian isikan variabel post sama dengan post titik 2 find mana sih find variabel slug. Coba kita cek lagi apakah webnya error. Oke, ya udah aman. Oke, kita ke bagian post lagi. Post.php. Kita bisa betulkan, kita bisa singkatkan public static function slug. Seperti yang sudah saya beritahu, slug ini kan dia global ya. Slug ini kan dia harus mencari data di luar dari kelasnya, dia global. Maka kita gunakan use variable slug. Kemudian kemudian ini di Laravel ini hampir mirip dengan JavaScript. Jadi arrow function PHP sama dengan JavaScript, nggak ada teknik scope-nya. Jadi di bagian ini kalian bisa hapus ataupun kalian comment tag ya. Comment tag dulu deh biar ada contoh gitu ya. Ini kita copy dulu, Ctrl+C, kemudian kita comment tag, kemudian di sini kita enter, kita berikan lagi. Nah, kemudian kita hapus dari sini ke sini, kita hapus. Kemudian ini dan buat lagi comment tag dengan fn variable post dengan panah variable post variable slug. Error nih guys, error. Apa jadi ini? Fn post ada panah slug variable spot kemudian slug sama dengan variable slug tutup kurung titik 2. Kok masih merah? Apa ini, salah di mana ini?
nggak ada ini ya, gini. Kurang apa ini? Nah, tanda petik unmatched. Apa unmatched? Oh, ini kurang nih. Ini kan habis use. Return all post all function post log, kemudian return. Iya, penutupnya ada yang enggak ada, ini kurang. Habis ini gak sih? Spot slug, use slug. Aduh, aduh, udah kita tanya ChatGPT lagi deh. Kesalahannya di mana nih? Kurang di mana? Bingung kalau kurang awal method find. Ini kebanyakan kurang awalnya ternyata. Coba kita coba lagi. Ini kan tadi kayak gini. Coba kayak gini apakah bisa juga? Kita balik lagi. Homepage aman, doc aman, import aman, doc aman, read more aman, balik lagi aman. Jadi fungsinya itu sama guys. Kalau yang bagian ini itu callback, sedangkan ini kita menggunakan array function. Oke, lanjut lagi. Sebentar. Kita berhenti dulu di sini. Oke guys, kita lanjutkan tadi bagaimana jika nanti di bagian ininya, bagian single postnya itu tidak ada. Coba kita isikan tidak ada. Tabel tambahan ya, 3 tambah 3 tabel dan itu masih kosong. Kalian bisa sesuaiin name, maka dia nama, akan sama memberikan error ya, error. Jika ada nama, ada name-nya. Nah, itu sesuaiin sama yang di sini nih. Bikin jadi gini. Nama di sini nih. Sama pembayar apa namanya? Maka akan memunculkan trying to access array offset unknown. Nah, tapi kita kan mau memberikan kayak not found 404 gitu ya. Nah, kita pergi ke bagian ini kan trying to access array offset null ini salah satu error yang ngeselin ya, soalnya nggak dikasih tahu kesalahannya di mana. Nah, kita bisa berikan ya gitu ya, tambah tabelnya. Kita berikan return. Setelah itu, nah terjadi ini bikin 3, misal satu orang 3 data ya. Akhirnya ntar kalau misalnya kalian pencet siga ini ya, maka dia akan munculkan pembayaran semuanya ya, dan bakal ditotal jumlahnya berapa. Ini totalnya kita kasih array belakangnya ya, 650 di sini kalian kasih array 300 tambah 80 jadi 1.380.000. Dan kalau misalnya ini akan memberikan kesalahannya itu ada di mana. Tambah data misalnya. Nah, sudah diberitahu kan kesalahannya di mana. Kalau kita kasih return array, maka kesalahannya di sini return value must be of type of array return. Jadi nggak ketemu tuh filenya, berarti filenya nggak ketemu. Nah, kalau kita mau buat misalnya jangan memunculkan itu tapi not found ya, kalian jangan buat return dulu. Jadi kalian berikan variabel post sama dengan ini, sama dengan, kemudian di bawahnya kalian berikan if jika tidak ada datanya ya, if tidak ada post, tidak ada variabel
post. Maka dia akan memunculkan not found 404 ya. Not found 404. Abort ini sudah ada di Laravelnya, jadi sudah ada bantuannya, jadi mudah ya. Kemudian kita coba buka lagi. Ini kan foldernya nggak ada nih, berarti bukan dari apa sih namanya, menuju ke URL yang ada di variable post, maka dia akan berikan not found ya kan. Oke, mungkin itu saja untuk di part kali ini. Sampai jumpa di part selanjutnya.